Halo bosku, saya Felix dan selamat datang kembali di channel Bos Gadget teman-teman. Kalian apa kabar nih hari ini? Saya harap kalian semua baik-baik aja dan selalu semangat dong tentunya. Sama seperti saya yang kali ini tuh mau bagi info soal HP ini teman-teman. Nah, ini kita udah waktunya nge-review dan saya tuh udah pakai handphone ini mungkin hampir 2 minggu kali ya. Kira-kira segitulah. Dan waktu saya beli handphone ini tuh di toko yang sama harganya tuh 1,6 jutaan udah dengan ongkos kirim. Dan sekarang harganya tuh berubah jadi sekitar 1,8 jutaan. Kok bisa ya? Padahal kalau misalnya harga HP ini masih ada di angka 1,6 juta atau bahkan turun, mungkin handphone ini ya bisa jadi langsung saya rekomendasikan untuk kalian beli. Tapi 1,8? Nah teman-teman denger dulu deh, apa masih pantas untuk dibeli atau enggak, teman-teman lah yang menentukan, karena ya duit teman-teman. Dan sekarang saya tuh mau bahas dari desainnya dulu teman-teman, seperti biasa ya. Nah kalau kita lihat dari warna sih, saya tuh lumayan suka lah dengan warna ungu di handphone ini, yang seperti biasa finishingnya glossy dan gradasi warnanya juga ada. Sayangnya karena finishingnya glossy banget, jadi handphone ini tuh jadi fingerprint magnet seperti biasanya. Tapi tenang aja teman-teman, karena kita udah dapat case gratisan saat membeli handphone ini, yang mungkin hitungan case-nya juga keren ya. Saya tuh suka deh dengan casing-casing dari Infinix ini, punya motif yang beda sendiri. Nah, untuk ukurannya sendiri, handphone ini bisa dibilang agak lebih gede ya daripada biasanya. Mungkin saya sih senang-senang aja karena tangan saya memang gede, tapi buat teman-teman yang merasa tangannya nggak terlalu gede, ini kayaknya bisa dibilang HP yang gede banget deh. Tapi karena ukurannya yang gede, pemakaian dua tangan tuh jadi lebih enak. Ya begitulah. Nah, untuk posisi sidik jarinya ini sedikit agak lebih di atas dari beberapa handphone yang pernah saya pakai sih. Jadi mungkin agak perlu sedikit dibiasakan aja. Nah, kalau kita ke bagian depannya, jadi handphone ini punya layar berukuran yang seperti saya bilang gede, yaitu 6,6 inci dengan rasio 20:9. Nah, kayaknya semua handphone udah punya rasio kayak gini ya. Untuk teman-teman sendiri, ini hal yang baik apa bukan? Ya, menurut saya sih hal yang baik-baik aja sih. Bagian layarnya ini pakai panel IPS yang resolusinya HD. Mungkin menurut saya ini agak sedikit mengecewakan ya, karena dengan bentang layar yang segede ini, saya sih berharap ya Full HD minimal. Tapi kekecewaan saya cuma sampai di situ aja sih. Untuk bagian warna dan sudut pandang masih oke banget. Jadi ya udahlah ya. Dan bentar teman-teman, mungkin ada yang udah salah paham. HP murah kok mintanya banyak, Bang. Nah, untuk ini sih sebenarnya bukan saya meminta ya, tapi saya sih berharap aja. Kan dengan bentang layar yang segede ini lebih enak lagi kalau udah Full HD kan? Iya kan? Masa sih lebih enak yang resolusi kecil? Ya teman-teman. Untuk slotnya sendiri kita tuh dapet yang lengkap teman-teman, 2 slot SIM nano dan 1 slot micro SD card. Oke, jadi saya mau komentar sedikit ya di bagian layarnya. Di sini tuh ada pancol kamera teman-teman. Di sini mungkin teman-teman lihat, wah udah oke banget dong, 1,5 juta atau 1,6 juta, atau mungkin harus saya bilang 1,8 juta udah dapet layar pancol. Nah, ini sebenarnya saya juga seneng teman-teman. Tapi setelah lihat si Vivo V19 yang pancolnya tuh kecil banget, ini kok jadi berubah ya. Jadi kok gede banget ya pancol ini. Awalnya tuh saya nggak peduli, tapi ini berubah teman-teman. Ya begitu sih, bukan hal yang gede. Cuman kalau kita udah lihat yang lebih kecil aja, jadinya Jadi mungkin segitu aja deh dulu untuk itu. Kita sekarang pindah ke spesifikasinya yang mungkin dibilang lumayan ya. Handphone ini tuh pakai MediaTek Helio P22 octa-core 2 GHz dengan RAM 4 GB dan ROM 64 GB. Bentar, teman-teman mau nanya lagi nih, kok cuma Helio P22 bang? Ya mau gimana teman-teman? Mungkin sampai di sini Infinix masih merasa RAM dan ROM itu lebih penting daripada prosesornya, dan juga bentang layar yang lebih lebar. Menurut saya sendiri sih, yang lain bisa di-courting sedikit untuk ningkatin kerja prosesor, tapi mungkin Infinix punya perhitungan yang lain. Apalagi banyak juga mungkin di luar sana yang masih mentingin RAM. Ya, begitu sih. Dan untuk performa sendiri, seperti pemakaian sehari-harinya, buka-buka sosmed misalnya, chatting, multitasking, dan buka aplikasi, sebenarnya sih masih oke-oke aja ya. Untuk bagian itu, Helio P22 masih
oke lah. Begitu juga dengan kecepatan sidik jari dan face unlock-nya yang terhitung cepat dan akurat. Tapi ada satu fitur yang menurut saya agak enak nih teman-teman. Jadi di sini tuh ada fitur tambahan di bagian sidik jari. Fungsinya sih mungkin agak remeh ya. Pas kita buka handphone dengan sidik jari, otomatis tuh kita bisa buka aplikasinya secara langsung. Jadi kita tuh bisa milih jari yang ini buka WA nih, jari yang ini buka Facebook, yang ini buka apa gitu. Yang ini juga ya begitulah. Jadi kita bisa daftarin 5 jari yang berbeda dan juga daftarin 5 aplikasi yang berbeda. Jadi saat kita buka HP-nya dengan sidik jari, langsung aplikasinya juga akan terbuka secara otomatis. Ini fitur yang menurut saya cukup oke sih. Ya walaupun cuma hal remeh, tapi kadang-kadang yang beginilah yang menarik hati ya kan. Dan sekarang mungkin saya mau menjawab pertanyaan teman-teman yang udah banyak. Handphone ini bisa dipakai gaming nggak bang? Saya gamer bang. Mau pakai handphone ini bisa nggak sih? Jawabannya adalah biasa aja sih teman-teman. Menurut saya kelebihan dari handphone ini pas dipakai gaming hanyalah bentang layar yang gede aja. Untuk performa sih biasa-biasa aja, kadang-kadang malah terlalu berat rasanya. Ini begini nih kalau prosesornya memang kurang. Tapi ya gimana ya? Untuk PUBG dan CODM sih kalau pengaturannya udah rendah masih bisa dimainin sih, tapi menurut saya sendiri ini masih kurang enak lah. Untuk skor Antutunya sendiri saya kayaknya perlu skip lagi teman-teman, karena Antutu masih menghilang entah di mana. Jadi ya untuk beberapa video yang kita munculkan kali ini kayaknya Antutu skip dulu deh. Oke teman-teman, jadi sekarang kita bahas lagi soal kameranya. Oke, jadi handphone ini tuh punya 3 kamera belakang dengan setup kamera utama 16 megapiksel, depth sensor 2 megapiksel, dan AI kamera QVGA. Terus HP ini punya fitur AR juga yang menurut saya sih lumayan oke ya. Foto yang dihasilkan sih menurut saya kualitasnya lumayan bagus kalau kita melihat harganya yang 1 jutaan aja. Biasa aja sih, bagus-bagus aja sih, tapi nggak wah-wah banget. Untuk kamera selfie-nya sendiri punya resolusi 16 megapiksel dan hasilnya standar-standar aja teman-teman. Tapi muka saya tuh bisa jadi tirus banget kalau pakai AI Beautify-nya. Mungkin ini andalan mereka kali ya. Karena di websitenya sendiri tuh ya gini, mereka membandingin hasil foto kamera lain dan kameranya, dan yang dipamerin tuh tirusnya. Dan memang terbukti sih saya makin tirus pakai handphone ini. Oke, sekarang untuk bagian baterainya teman-teman. Jadi ini tuh fitur yang sekarang udah termasuk penting banget ya. Apalagi teman-teman kita yang berprofesi sebagai ojek online yang di luar sana tuh perlu seharian dan dengan handphone yang nggak mati-mati. Handphone ini sebenarnya bisa-bisa aja sih, bisa bertahan sampai malam lah kadang-kadang. Dengan baterainya yang berkapasitas 4000 mAh menurut saya handphone ini lumayan. Tapi kita tuh nggak dapat fitur fast charging dan juga chargingnya masih pakai micro tipe B. Ya di sini sih biasa-biasa aja untuk bagian baterainya. Ketahanannya sih lumayan, tapi nggak wah banget. Chargingnya nggak cepet dan portnya juga biasa aja. Untuk kelengkapan ya seperti misalnya jack 3,5 mm masih ada lah, jadi santai-santai aja. Oke, jadi kita masuk ke kesimpulan saya teman-teman. Dan misalnya kalau teman-teman dapat handphone ini dengan harga 1,5 jutaan, ini tuh bagus, enak banget teman-teman. Bentang layarnya luas, HP-nya nggak terlalu berat, kameranya masih oke, dapat pancol kamera yang walaupun udah agak berbeda di mata saya, tapi handphone ini tuh enak-enak aja walaupun dengan prosesor mungkin yang nggak terlalu kuat ya. Buat teman-teman yang gamer sih saya nggak menyarankan handphone ini. Tapi buat teman-teman yang pakainya kasual, handphone itu masih enak banget teman-teman. Apalagi dengan harga 1,5 jutaan. Tapi kalau misalnya harganya 1,8 jutaan, masih agak sulit sih untuk saya menerima. Walaupun RAM-nya gede dengan memori penyimpanan yang lumayan gede. Masih ada yang lain mungkin?
Oke teman-teman, dan apa saya merekomendasikan handphone ini? Sebenarnya handphone ini recommended banget teman-teman. Kalau harganya masih 1,5 jutaan. Kalau teman-teman bisa dapat 1,5 jutaan. Dan saya bisa sih merekomendasikan handphone ini, apalagi buat teman-teman yang suka HP dengan bentang layar yang lebar. Ini tuh gede banget teman-teman. Nih. Oke deh teman-teman, mungkin sekian dulu aja pembahasan kita soal Infinix S5 Lite ini. Kalau kalian suka dengan video ini, langsung aja hajar tombol like dan subscribe di bawah. Jangan lupa juga untuk tekan tombol loncengnya, supaya kalau ada video baru dari saya, kalian akan langsung dapat notifikasinya. Oh iya teman-teman, saya udah sering lupa nih untuk bilang, share video ini ya ke teman-teman kalian semua, supaya kita tuh bisa bersatu di sini, jangan di tempat lain. Oke deh teman-teman, kalau mungkin kalian gak suka dengan video ini, ya kalian tahu harus ngapain. Kalau gitu, saya Felix undur diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.